bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan. Untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta diskusi online yang saya hormati. Kembali lagi dalam podcast implementasi nilai kompeten dan harmonis. Bersama saya Sidik sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara, dan ada 4 teman CPNS saya, yaitu ada Mbak Anissa, ada Mbak Glory, dan Mbak Nurlinda dan Mbak Yohana. Jadi nilai kompeten dan harmonis merupakan nilai krusial untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun kepercayaan masyarakat. Kita langsung saja ke topik pertama, yaitu kompeten. Menurut Kak Anissa, gimana nih salah satu contoh penerapan perilaku kompeten sebagai implementasi nilai berakhlak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Sidik atas kesempatannya. Menurut saya, salah satu penerapannya yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan itu dapat dari BPSDM sendiri atau dari berbagai lembaga yang mungkin menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing kita ya. Gitu Mas Sidik. Bagaimana pelatihan berkontribusi pada nilai kompeten, Mbak? Kompeten itu mengikuti pelatihan untuk kompetensi diri dengan cara menunjukkan semangat belajar, menguasai pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan kerja, dan mampu mengaplikasikan hasil seminar atau pelatihan untuk perbaikan kinerja tersebut. Oke, baik, terima kasih. Terus untuk Mbak Glo, gimana sih kontribusinya perilaku ini terhadap visi misi Kementerian ATR BPN itu sendiri? Terima kasih Mas Moderator, tentunya akan memberikan kontribusi yang positif Mas, dengan peningkatan kualitas SDM melalui ikut-sertaan dalam berbagai pelatihan, tentunya mendukung visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat dan juga mendukung misi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat citra positif instansi kita di mata masyarakat. Oke, terima kasih. Menurut Mbak Yohana, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, perselisihan atau perbedaan pendapat dalam suatu forum diskusi dengan penerapan konteks harmonis, Mbak? Baik Mas, menurut saya nih cara kita menyelesaikan suatu masalah perselisihan ini, seperti kita ketahui nih, Indonesia ini kan negara majemuk ya, yang terdiri dari beragam budaya, agama, ras, suku, dan bahasa. Jadi jika terjadi perselisihan antar sesama karena perbedaan ini sebenarnya hal yang wajar ya, karena setiap orang kan berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi contoh nih, misal di satu diskusi nih, membahas tentang yang A mengusulkan penggunaan teknologi terbaru, misal. Terus yang B ini mengusulkan fokus pada keterampilan manual. Yang A ini dia tetap mau teknologi ini bisa bantu efisiensi, walaupun sebenarnya pelatihan itu juga penting untuk menjaga kualitas. Sedangkan yang satunya lagi, dia nggak mau nih, tetap yakin sama pendapatnya gitu. Nah, dari situ nampak nih perbedaan pendapat, berselisih paham, tetapi kita nih harus tetap paham nih konteksnya, bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang apa yang terbaik untuk tujuan bersama. Tetapi jika tersebut sudah terlalu melenceng jauh, perdebatannya terlalu mendalam nih,
Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menurunkan ego masing-masing. Kalau masing-masing dari kita itu paham konteksnya, tidak akan sampai menimbulkan perselisihan yang dalam yang menyebabkan hubungan tidak harmonis. Jadi kembali ke pokok permasalahan, menghargai perbedaan pendapat satu sama lain demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu kita harus jalan beriringan agar senantiasa bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan bersatu. Oke, bagus sekali jawabannya Mbak. Oke, untuk selanjutnya ke Mbak Nurlinda. Manfaat bagi organisasi apabila budaya harmonis terbangun. Bagaimana Mbak? Kalau menurut saya, jika budaya harmonis terbangun dalam organisasi, kerjasama antar pegawai akan lebih lancar karena setiap orang akan merasa dihargai dan didengar. Hal ini akan mengurangi potensi konflik, mendorong terciptanya ide-ide baru, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pada akhirnya, organisasi akan menjadi lebih solid, produktif, dan dipandang positif oleh masyarakat maupun mitra kerja. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak. Oke, diskusi kita hari ini sungguh mencerahkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penerapan nilai kompeten dan harmonis merupakan dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung visi misi instansi kita itu sendiri. Terima kasih banyak kepada teman-teman CPNS yang sudah hadir dan memberikan tanggapannya pada diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Mas Edi. Edi. Terima kasih Mbak.